Ya, Sana Bayi TV Anda masih bersama kami dalam obrolan kesehatan dan kita kembali lagi nih ke dokter Ala ya dok ya. Nah mungkin tadi kan kita berbicara mengenai cara memerah, teknik, fungsi ASI dan lain-lain. Nah kalau untuk produksi ASI itu sendiri, apa sih dok kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk para ibu yang saat ini mungkin sedang sebagai wanita karir gitu ya, agar terus lancar ASInya saat bekerja? Baik, yang pertama ibunya nggak boleh stres dulu. Jadi ibunya harus rileks, yaitu harus kondisi seperti itu didapatkan kalau dapat dukungan dari keluarga, dari rekan sekantor, dari atasan dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi kalau ibunya rileks, biasanya produksi ASI juga baik. Rileks dulu yang pertama ya dok ya. Kemudian makannya, jadi ibunya harus cukup makan, nutrisinya harus seimbang gitu kan, supaya produksi ASInya juga cukup. Minum juga yang cukup. Kemudian yaitu tadi frekuensi memerahnya jangan terlalu lama jaraknya, rentangnya. Jadi frekuensi memerah harus disesuaikan karena ya itu tadi kalau kita terlalu jauh jaraknya akan mempengaruhi produksi. Iya benar. Nah kan saat ini kalau kita lihat dok, ada beberapa kasus teman-teman gitu ya yang merasakan bahwa produksi ASInya itu ada yang sedikit, ada yang melimpah. Apa sih yang membedakan, yang membuat perbedaan kualitas banyaknya ASI itu apa sih dok? Yang pertama usia bayinya juga berpengaruh. Jadi makin besar usia anak, biasanya produksi ASI memang makin berkurang. Kemudian itu tadi konsumsi makanan dan minuman ibu juga pengaruh, kondisi psikologis ibunya juga pengaruh. Gitu. Tapi karena bayi itu tadi unik ya, jadi kebutuhannya beda-beda artinya. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan, oh ini dikit, yang ini banyak, karena kebutuhan bayinya beda. Jadi kembali lagi untuk menentukan apakah produksi ASI ibu ini cukup atau tidak, lihat bayinya. Jadi kalau pertambahan berat badan bayinya cukup, kemudian tumbuh kembangnya normal sesuai usia, anaknya tidak rewel, yaitu artinya cukup gitu. Jadi nggak bisa kita bandingkan jumlah antara ibu menyusui yang satu dengan yang lain. Nah kalau untuk mungkin ada kasus yang merasa ASInya sedikit untuk anak yang membutuhkan eksklusif ASInya tadi dok. Nah itu saran makanannya apa aja dok yang bagus dok? Jadi ibu menyusui itu tidak ada makanan yang tidak boleh dimakan, kecuali kalau misalnya dia punya alergi makanan tertentu. Yang disarankan itu memang nutrisinya harus seimbang, jadi jangan cuma waktu hamil saja kita memperhatikan kecukupan nutrisi, waktu menyusui juga itu. Jadi ya kayak ASI boosternya itu loh dok? ASI booster seperti ini ya, suplemen tertentu. Iya benar. Itu boleh, meskipun sampai sekarang belum ada yang belum ada yang membuktikan bahwa konsumsi suplemen, kalau istilahnya itu suplemen booster ASI itu memang efektif untuk meningkatkan produksi ASI. Jadi beberapa orang mungkin iya, tapi di orang yang lain mungkin tidak. Artinya itu bukan suatu hal yang paling utama gitu. Betul. Yang utama tadi yaitu frekuensi menyusui atau memerah ASInya cukup, gitu kan. Kemudian konsumsi makanan dan minumannya juga cukup. Yang penting nutrisinya tadi seimbang gitu, dan juga mungkin psikisnya. Betul. Dari ibunya tadi ya harus relax dan mungkin bahagia gitu ya pada saat menyusuinya. Nah oke dok, terakhir mungkin bisa diberikan untuk closing statement-nya tentang harapan setelah ini dari dokter kepada para ibu yang saat ini sebagai wanita karir namun juga harus menyusui gitu. Ya, jadi dengan banyaknya kemudahan yang sudah kita dapatkan sekarang ya, ada pompa ASI dan lain-lain, kemudian ada pendingin tas yang punya cooling bag yang punya ice pack dan lain-lain, itu rasanya tidak bisa kita jadikan alasan bekerja itu untuk tidak memberikan ASI untuk anak, karena bagaimanapun mendapatkan ASI itu kan adalah hak anak kita. Jadi jangan sampai tanggung jawab kita di tempat kerja itu menghalangi peran utama kita sebagai wanita ini jadi ibu. Ya, artinya
semuanya harus berjalan balance gitu dok Iya, ya, pekerjaan betul. jalan, kemudian anak juga jangan sampai terlupakan Ya, karena ASI memang sangat penting tadi fungsinya benar-benar sampai betul, jauh Kak. banget dok ya, sampai dewasa pun fungsi ASI dapat dirasakan. Terima kasih banyak dokter Lala, mungkin kita setelah ini akan ngobrol lebih banyak lagi ya, next time kita ngobrol-ngobrol, dan semoga juga harapan-harapan yang tadi dokter sampaikan ini dapat realisasi dan bermanfaat untuk Sobat BTV yang sedang menyaksikan. Nah, Sobat BTV, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita di obrolan kesehatan kali ini. Akhir kata, sekali lagi video mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTV.